Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Saya akan memberikan tausiah tentang nasihat yang ada di dalam surat Luqman ayat 13 dan 14. Luqman terkenal dengan kata-katanya yang bijak, terutama nasihat-nasihatnya pada sang anak. Luqman adalah teladan bagi para ayah. Ia mendidik anaknya sejak dini dan menasihatinya dengan nasihat-nasihat indah yang diabadikan dalam Al-Quran dan akan senantiasa dibaca oleh kaum muslimin sampai hari akhir. Nasihat surat Luqman yang diberikan dalam Al-Quran dimulai dari pesan terpenting, yaitu Ya bunayya la tusyrik billah inna syirka lazulmun azim, yang artinya, hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Quran Surat Luqman ayat 13. Beliau memulai dari hal terpenting yang harus menjadi pegangan seorang muslim sepanjang hidupnya, yaitu menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala satu-satunya dan menjauhi segala bentuk kesyirikan. Dan inilah yang harus ditanamkan terlebih dahulu dari seorang ayah ketika mendidik anaknya, yaitu mengenalkannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menguatkan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta menanamkan dalam hati anak rasa kebergantungan kepada Allah satu-satunya. Banyak orang tua yang lalai mendidik anaknya untuk cinta kepada Allah. Terkadang secara tidak sadar, orang tua menanamkan hal-hal negatif yang pada diri anak yang bisa mengotori keimanan anak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai contoh, terkadang orang tua menakut-nakuti anaknya jika tidak mau menurut akan diganggu oleh hantu tertentu. Secara tidak sadar ia telah menanamkan rasa takut pada diri anak kepada hantu tersebut, sehingga anak tersebut mau menurut karena takut kepada hantu, bukan karena mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan seperti ini, secara tidak sadar orang tua telah mengotori iman anak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Penjaga dan menanamkan rasa takut dan ketundukan kepada hantu. Alangkah baiknya jika anak dididik untuk mencari pahala surga dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala dari kecil, baik itu dengan sholat, mengaji, ataupun taat kepada orang tua, sehingga dari kecil dia sudah terlatih untuk ikhlas dalam beramal. Salah penjaga Arab berkata, yang artinya, Jangan kau mengatakan pada anakmu, sholatlah kamu biar kamu tidak masuk neraka. Tapi katakanlah kepadanya, marilah kita sholat bersama-sama agar kita juga masuk surga bersama-sama. Kemudian dalam surat Luqman ayat 14, Allah menyampaikan wasiat kepada kita untuk berbuat baik kepada orang tua. Inilah hal kedua yang perlu ditanamkan pada jiwa anak dari kecil, yaitu berbakti kepada orang tua. Hal-hal yang menyebabkan seorang anak diperintahkan berbuat baik kepada ibu adalah ibu mengandung seorang anak sampai ia dilahirkan. Selama masa mengandung itu, ibu menahan dengan sabar penderitaan yang cukup berat, mulai dari bulan-bulan pertama. Kemudian kandungan itu semakin lama semakin besar, dan ibu semakin lemah sampai ia melahirkan. Kemudian ibu menyusui anaknya sampai usia 2 tahun. Banyak penderitaan dan kesukaran yang dialami ibu dalam masa menyusukan anaknya. Hanya Allah yang mengetahui segala penderitaan itu. Dalam ayat ini, Allah hanya menyebutkan sebab-sebab manusia harus taat berbuat baik kepada ibunya. Nabi SAW sendiri memerintahkan agar seorang anak lebih mendahulukan berbuat baik kepada ibunya daripada kepada bapaknya, sebagaimana diterangkan dalam hadis yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata,
Seorang laki-laki datang kepada Rasulullah SAW sambil berkata, "Wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling berhak aku berbakti kepadanya?" Beliau menjawab, "Ibumu." Dia bertanya lagi, "Kemudian siapa?" Beliau menjawab, "Ibumu." Dia bertanya lagi, "Kemudian siapa lagi?" Beliau menjawab, "Ibumu." Dia bertanya lagi, "Kemudian siapa?" Dia menjawab, "Kemudian ayahmu." Hadis riwayat Bukhari, hadis nomor 5514. Kemudian Allah menjelaskan bahwa maksud dari berbuat baik dalam ayat ini adalah agar manusia selalu bersyukur setiap menerima nikmat-nikmat yang telah dilimpahkan kepada mereka, dan bersyukur pula kepada ibu bapak karena keduanya yang membesarkan, memelihara, dan mendidik serta bertanggung jawab atas diri mereka sejak dalam kandungan sampai mereka dewasa dan sanggup berdiri sendiri. Masa membesarkan anak merupakan masa sulit karena ibu bapak menanggung segala macam kesusahan dan penderitaan, baik dalam menjaga maupun dalam usaha mencarikan nafkah anaknya. Tidak hanya itu, hal yang mengharuskan anak menghormati dan berbaik kepada ibu bapak antara lain, yaitu ibu dan bapak telah mencurahkan kasih sayangnya kepada anaknya. Cinta dan kasih sayang itu terwujud dalam berbagai bentuk. Di antaranya ialah membesarkan, mendidik, menjaga, dan memenuhi keinginan-keinginan anaknya. Usaha-usaha yang tidak mengikat itu dilakukan tanpa mengharapkan balas apapun dari anak-anaknya, kecuali agar mereka di kemudian hari menjadi anak yang berguna bagi agama, nusa, dan bangsa. Pada akhir ayat ini Allah memerintahkan bahwa manusia akan kembali kepadanya, bukan kepada orang lain. Pada saat itu dia akan memberikan pembalasan yang adil kepada hamba-hambanya. Perbuatan baik akan dibalas pahala yang berlipat ganda berupa syurga, sedangkan perbuatan jahat akan dibalas dengan azab neraka. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.